Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal yang telah saya share pada pertemuan yang lalu, yaitu uji coba TPHBS itu ya. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan beberapa soal. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada soal tentang pertidaksamaan. Nah, daerah yang diarsir pada gambar di atas merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Coba kita lihat dari gambar ini. Di sini ada titik 0,8 dan 0,4. Kemudian di sini ada titik 4,0 dan 6,0, ya kan? Nah, kita mencari bagaimana mencari pertidaksamaannya. Ya. Caranya bagaimana? Kita kalikan saja sumbu X dan titik terhadap sumbu X ini. Misalkan ini, di sini ada titik 8. Kita kalikan dengan sumbu X, berarti maaf, 8X. Kemudian 4 kita kalikan dengan sumbu Y, berarti ditambah 4Y. Nah, kemudian kita kalikan, 8 kali 4 adalah 32. Nah, sekarang karena himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis, maka tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Apabila himpunan penyelesaiannya ada di atas garis, maka nanti tandanya lebih besar atau sama dengan. Atau lebih dari sama dengan gitu ya. Kemudian karena ini angkanya bisa disederhanakan, ya toh, 8 bisa dibagi 4, 4 bisa dibagi 4, 32 bisa dibagi 4, maka kita sederhanakan. Kita bagi 4, maka 8X jadi 2X, ditambah 4Y kita bagi 4 jadi Y, kurang dari atau sama dengan 32 bagi 4, 8. Ini pertidaksamaan yang pertama dari garis ini. Kemudian dari garis yang kedua, di sini ada titik 4 kita kalikan dengan X, jadi 4X. Kemudian di sini ada 6, kita kalikan sumbu Y, jadi ditambah 6Y. Nah, sekarang kita kalikan 4 dikalikan 6 adalah 24. Nah, ini karena ini himpunan penyelesaiannya juga di bawah garis, ya kan? Arsirannya ini ada di bawah garis dari titik ini, garis ini dan ini maksudnya. Maka tandanya juga kurang dari atau sama dengan. Nah, dan bentuk ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 2 semua ya. Jadi 4X kita bagi 2 menjadi 2X, 6Y kita bagi 2 menjadi 3Y. Kemudian 24 kita bagi 2 menjadi 12. Untuk pertidaksamaan yang kedua seperti ini. Nah, sekarang terhadap sumbu X-nya bagaimana himpunan penyelesaiannya? Dia berada di atas sumbu X. Apabila dia berada di atas sumbu X, maka tandanya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini HP-nya ada di bawah sumbu X, maka nanti kurang dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang terhadap sumbu Y, bagaimana? Dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, apabila dia berada di sebelah kanan sumbu Y, maka Y lebih besar atau sama dengan 0. Jika dia berada di sebelah kiri sumbu Y, maka nanti tandanya menjadi kurang dari sama dengan 0. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat di jawabannya ini yang memenuhi keempat pertidaksamaan ini yang mana? 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8, 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, soal selanjutnya ini hampir sama dengan soal yang tadi. Hanya saja ini diminta untuk menentukan HP-nya atau daerah yang diarsirnya. Jadi apakah dia nanti ada di daerah 1,
2, 3, 4, atau yang kelima. Nah, cara mencarinya yaitu dengan cara ini, kita lihat daerah yang memenuhi sistem peridaksamaannya ini. Nah, ini kan di sini ada X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4, kemudian ada X ditambah 4, Y lebih besar atau sama dengan 8, kemudian X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Tadi sudah kita bahas, apabila X-nya lebih besar dari 0, maka nanti dia ada di sebelah atas sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y-nya. Maka nanti aksirannya ada di atas sumbu X-nya. Kemudian apabila di sini Y lebih besar dari 0, maka nanti aksirannya ada di sebelah kanan sumbu Y. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini bisa kita coret nih satu daerah 5 ini, karena dia tidak memenuhi ini, ya kan? Nah, kemudian kita lihat dari yang perjaksamaan garisnya yang ini ya, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Kira-kira ini garis yang titik ini atau yang garis yang ini ya. Coba kita cek. Kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa supaya sama dengan 4? Tentu saja Y-nya sama dengan 4. Maka 0,4. 0,4 itu berarti X-nya 0, Y-nya 4. Maka ini garisnya yang ini, ya kan? Coba kita cek lagi. Apabila Y-nya 0, maka X-nya 4. Tentu saja garisnya yang ini untuk persamaan garis persamaan linear yang ini. Nah, karena tandanya kurang dari atau sama dengan, maka bagaimana tadi? Nah, kalau dia tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaiannya ada di bawah garis ini, kan? Kemudian yang ini, oh ya maaf, ini seharusnya tidak ikut ke, ya, tidak ikut ke apa namanya, ke arsir karena daerah sini tadi kan sudah tidak memenuhi ya. Nah, jadi yang ke arsir hanya sebelah sini. Nah, ini juga karena X-nya tadi kan ada di bawah, di atas. Maaf, ada di atas. Nah, seperti ini. Maka arsirannya ada di dalam ini ya, di bawah garis tapi di dalam. Karena tadi kita sudah tentukan batasnya yang X dan Y-nya tadi. Oke, selanjutnya untuk garis yang kedua, tentu saja pertidaksamaannya untuk garis yang ini itu adalah yang X ditambah 4Y lebih besar atau sama dengan 8. Coba kita cek. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah, supaya jadi 8, tentu saja 2 ya, berarti 0,2. 0,2 berarti kan ini kan titiknya 0,2. Nah, tentunya satunya adalah ini. Nah, coba kita lihat di sini tandanya lebih besar atau sama dengan 8. Karena lebih besar atau sama dengan 8, maka dia ada di atas garis. Di atas garis. Ya. Seperti ini. Nah, maka untuk daerah yang memenuhi keduanya, yang di arsir keduanya adalah yang mana? Daerah yang kedua, tentu saja. Maka jawabannya adalah yang B. Udah ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal tentang fungsi. Diketahui fungsi f(x) sama dengan akar 2x ditambah 3 dengan x lebih besar atau sama dengan negatif 3/2 jika f inverse x adalah inverse dari fungsi f(x), nilai dari f inverse 3 adalah Ini dulu pernah kita bahas pada waktu kelas 11 ya. Kita tahu bahwasanya inverse itu merupakan kebalikannya dari fungsi yang asli, ya kan? Nah, kita gunakan cara yang cepat saja. Apabila kalian menemukan soal seperti ini nanti, di sini kan X-nya ini diganti 3 ya. X-nya itu kan 3. F inverse dengan X 3. Maka kalau kita mau mencari nilai fungsi dari F inverse 3 ini, tinggal kita ganti saja. Fx-nya ini nanti hasilnya sama dengan 3. Fx sama dengan 3. Gitu. Jadi apabila ini di sini F inverse di sini 4, maka nanti kita ganti saja Fx-nya nanti hasilnya sama dengan 4 gitu. Karena di sini fungsi X-nya sama dengan akar 2X tambah 3, tinggal kita masukkan saja di sini.
sama dengan 3. Nah, nanti kita bisa mencari nilai X-nya, ya kan, untuk fungsi X. Nah, cara mencarinya bagaimana kalau ada tanda akar? Ya, dikuadratkan. Supaya akarnya hilang kan kalau dikuadratkan? Oke, karena akar itu bernilai pangkat setengah, ya kan? Kita kuadratkan 2X ditambah 3 sama dengan 3 kita kuadratkan menjadi 9. Ya, ini nggak usah pakai burung, kita hapus dulu. Ya. Nah, kalau seperti ini mudah ya kita menentukan X-nya bagaimana. 2X, 3 kita pindah ke kanan menjadi min 3. 2X sama dengan 9 kurangi 3, 6. X sama dengan 6 kita bagi 2. Hasilnya adalah 3. Ada nggak 3? Ada ya. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Apabila fungsi X sama dengan 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 12, maka hasil dari limit H mendekati 0, F fungsi X plus H dikurangi fungsi X dibagi H. Nah, limit H mendekati 0 ini merupakan apa? Kemarin waktu kelas 11 juga pernah kita pelajari ya masalah ini ya. Masih ingat? Ya, limit ini menandakan bahwa ini merupakan turunan dari fungsi X ini. Jadi, untuk menentukan hasilnya dari ini, ya tinggal kita turunkan aja dari fungsi X ini. Maka F aksen X adalah turunannya dari 2X kuadrat adalah berapa? 2 kita turunkan, 2 kali 2, 4X, seperti itu. Kemudian turunannya dari negatif 10X adalah negatif 10. Selesai. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Masih mudah sekali. Nah, soal selanjutnya, nilai dari limit X mendekati 2, 2 ditambah X dikurangi X kuadrat per akar X dikurangi akar 2 adalah, nah, kalau limit seperti ini, apabila kita faktorkan kan sedikit rumit ya untuk akar X dikurangi akar 2 ini kan kalau kita faktorkan sedikit rumit. Untuk itu kita coba menggunakan cara turunan, ya kan? Masih ingat ya cara turunan? Kayak yang tadi itu diturunkan baik penyebut maupun pembilangnya. Kita turunkan. Yuk, limit X mendekati 2. Turunannya dari 2 itu 0, berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian turunannya dari X adalah 1. Kemudian turunannya dari negatif X kuadrat adalah min 2X. Sekarang penyebutnya per akar X. Turunan dari akar X apa? Masih ingat nggak? Akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah, ya kan? X pangkat setengah kita turunkan menjadi setengah X pangkat setengah kurangi 1 negatif setengah. Karena dia bernilai negatif, maka supaya positif kita turunkan ke bawah saja ya. Jadi setengah X pangkat setengah seperti ini. Kita sederhanakan menjadi 1/2 akar X seperti ini. Jadi turunannya dari akar X adalah 1/2 akar X. Ingat-ingat aja. Jadi pasti kalau turunannya dari akar X itu adalah turunannya adalah 1/2 akar X seperti itu. Setelah itu tinggal kita substitusikan. Kita masukkan X-nya ini ke dalam fungsinya. Yuk, 1 dikurangi 2 kalikan 2 per 1/2 akar 2. Nah, yuk. 1 dikurangi 2 kali 2, 2 kali 2 itu 4 ya, 1 kurangi 4 adalah negatif 3 per 1/2 akar 2. Maka, kalau ada pembagian seperti ini, bisa kita balik kan, min 3 dikali 2 akar 2 per 1. Yuk, min 3 kali 2 akar 2 adalah negatif 6 akar 2. Dibagi 1 ya negatif 6 akar 2 kan, jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Lanjut untuk soal selanjutnya.
Di sini ada soal integral, tapi integralnya ini masih integral mula ya. Coba kita ulangi lagi, dulu pernah juga saya sampaikan, kan ini masalah integral yang seperti ini, masih integral dasar. Oke, integral itu kebalikannya dari turunannya. Integral dari 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 dx. Nah, integralnya berapa? Kalau turunan tadi pangkatnya dikurangi 1, sekarang kalau integral pangkatnya ditambah 1 ya. Oke, sekarang 3x kuadrat integralnya adalah ini pangkatnya kita tambah 1, maka ketemu 3. Berarti 3x, 3 diturunkan menjadi penyebut menjadi 3, di sini pangkatnya 3. Kemudian min 5x, min 5x, maka pangkatnya di sini 1 ditambah 1, jadi kan 2. Jadi 5, 2 diturunkan menjadi penyebut jadi per 2, x pangkat 2, seperti itu ya kan. Kemudian integral dari 4 adalah 4x. Nah, jangan lupa ditambah c. Jadi ini karena masih bisa kita sederhanakan, ini ya 3 bagi 3, kita sederhanakan lagi menjadi x pangkat 3 min 5 per 2 x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah yang ini. Jadi jawabannya yang memenuhi adalah yang A atau B ini. Oke, yang A ya. Jadi jawabannya adalah yang A. X pangkat 3 min 5 per 2 x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Ya. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti untuk soal selanjutnya akan kita bahas di lain waktu. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, silakan WA saya ke nomor yang telah saya bagikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.